Apa yang menyebabkan orang kaya semakin kaya dan orang miskin semakin miskin? Adakah panduan untuk menuju kebebasan finansial? Simak video ini sampai selesai. Selamat datang di channel saya Dani. Di sini teman-teman dapat melihat berbagai macam review buku. Kali ini saya akan mereview sebuah buku yang sangat fenomenal berjudul The Cash Flow Quadrant. Sebelum saya memulai, saya ingin mengingatkan teman-teman semua untuk subscribe channel ini, like, komen, juga nyalakan loncengnya ya. Cash Flow Quadrant adalah sebuah buku yang dikarang oleh Robert Kiyosaki. Ini adalah buku kedua karangan Robert Kiyosaki. Sebelumnya ada sebuah buku yang sangat fenomenal yang berjudul Rich Dad Poor Dad. Di episode berikutnya kita akan membahas tentang Rich Dad Poor Dad. Tapi kali ini, kenapa saya memilih membahas Cash Flow Quadrant terlebih dahulu? Karena di sini dijelaskan bagaimana panduan mencapai kebebasan keuangan. Nah, di awal bab buku ini, sebagai pembuka, ada sebuah quotes yang menarik buat saya, yaitu kita tidak akan pernah memiliki kebebasan sejati tanpa kebebasan keuangan. Kebebasan memang bebas, tapi ada harga yang harus dibayar. Diibaratkan, kenapa harus kebebasan keuangan? Karena uang memang bukan segalanya, tapi segalanya sayangnya butuh uang. Buku Cash Flow Quadrant ini secara gambaran garis besar akan terbagi menjadi 3 bagian utama. Di bagian yang pertama akan dijelaskan tentang perbedaan dari 4 orang di 4 kuadran yang berbeda. Kuadran kiri dan kuadran kanan. Kemudian di bagian kedua akan dijelaskan tentang pengembangan pribadi. Karena Robert Kiyosaki menjelaskan, tanpa perubahan pribadi, seseorang tidak akan bisa berpindah dari kuadran yang satu ke kuadran yang lainnya. Dan di bagian yang terakhir, bagian ketiga, akan dijelaskan bagaimana cara kita dapat mencapai kesuksesan di sisi kuadran sebelah kanan. Bagian pertama, Cash Flow Quadrant akan menjelaskan tentang di kuadran mana kita berada. Jadi kalau kita bisa lihat di sini ada 4 kuadran kiri dan kuadran kanan. Ini adalah gambaran dari mana kita memperoleh penghasilan. Nanti teman-teman bisa melihat di sebelah kiri ada huruf E, itu artinya adalah employee atau karyawan. Kemudian ada juga huruf S atau kita sebutnya sebagai self-employed atau mereka yang melakukan pekerjaan secara mandiri. Di sisi sebelah kanan, teman-teman bisa melihat ada huruf B atau big business, business owner, pemilik perusahaan-perusahaan besar yang mempekerjakan banyak orang dan memiliki sebuah sistem. Dan yang terakhir adalah huruf I atau investor. Yang menarik adalah di setiap kuadran yang dijelaskan di Cash Flow Quadrant memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Buku ini akan memberikan gambaran tentang berbagai kuadran yang berbeda dan perkembangan pribadi yang diperlukan untuk sukses di setiap kuadran-kuadran tersebut. Perbedaan kuadran ini sebetulnya paling gampang adalah kita lihat bagaimana cara memperoleh penghasilan. Jadi kalau teman-teman masih mendapatkan gaji bulanan, artinya kita adalah sebagai seorang karyawan atau employee. Kalau teman-teman mendapatkan bayaran berdasarkan profesi atau keahlian yang teman-teman lakukan sebagai pemilik lapangan pekerjaan sendiri, artinya teman-teman berada sebagai self-employed. Tapi kalau teman-teman memiliki sebuah perusahaan, memiliki orang-orang yang bekerja untuk teman-teman semua, dan memiliki sebuah sistem, artinya teman-teman berada di sisi sebelah B, pemilik bisnis besar atau business owner. Tapi di sisi yang lainnya, kalau teman-teman membuat uang bekerja untuk teman-teman semua, itu teman-teman sebagai seorang investor. Sebetulnya perbedaan kuadran ini berdasarkan cara kita memperoleh penghasilan. Gampang simpelnya seperti itu. Dan yang menarik, ayah kaya Robert Kiyosaki mengatakan sebuah perkataan yang buat saya juga benar realitas sampai dengan hari ini. Banyak orang mencari pekerjaan yang terjamin. Karena memang itu yang diajarkan, baik di rumah ataupun di sekolah. Pertanyaannya adalah untuk teman-teman semua yang menonton video ini, mana yang lebih baik? Antara jaminan finansial atau kebebasan finansial? Cash Flow Quadrant
akan membantu menemukan jawabannya. Di bagian kedua, Cash Flow Quadrant akan membahas tentang membangkitkan kemampuan terbaik Anda. Di sini akan dijelaskan tentang pola-pola yang biasa dilakukan oleh kebanyakan orang dan disesuaikan dengan Cash Flow Quadrant. Artinya dengan 4 kuadran yang dijelaskan di awal tadi. Contoh, misalkan kalau kita bekerja untuk sistem, artinya kita adalah seorang employee. Kalau kita adalah sistem, kita adalah seorang self-employed. Tapi kalau kita menciptakan, memiliki, dan mengendalikan sistem, artinya kita seorang business owner. Tapi, jika kita menginvestasikan uang ke dalam sistem, kita adalah seorang investor. Nah, pola ini terlebih dahulu yang perlu kita sadari dan perlu kita ketahui untuk membangkitkan kemampuan terbaik diri kita. Karena di bagian kedua akan dijelaskan bagaimana cara berpindah dari kuadran kiri menuju ke kuadran kanan. Yang pertama-tama harus dirubah adalah cara berpikir. Karena yang terpenting adalah siapa dirimu. Berjuanglah terus, maka kamu akan menjadi seseorang. Jika kamu menyerah, kamu tetap akan menjadi seseorang, tapi bukan orang yang sama. Nah, di bagian kedua, perubahan akan terjadi dalam 4 hal. Yang pertama adalah pemikiran. Yang kedua, terkait dengan perasaan. Yang ketiga, tentang keyakinan. Dan yang keempat adalah sikap emosional diri kita. Pada bagian ketiga, buku Cash Flow Quadrant akan dibahas tentang cara menjadi B dan I yang sukses. Bagaimana caranya? Ambil langkah kecil sebagai tahap awal. Karena Anda harus berjalan sebelum bisa berlari. Ada sebuah pepatah yang mengatakan kota Roma tidak dibangun dalam satu malam. Kita bisa meminjam tagline Nike. Di buku ini juga disebutkan just do it. Pada akhirnya yang membedakan antara pemikiran kuadran kiri dan kuadran kanan adalah tentang visi dan rencana jangka panjang, serta percaya hasil yang tertunda. Buat mereka yang berada di sisi kuadran kiri, kegagalan adalah sebuah akhir. Tapi untuk mereka yang berada di kuadran kanan, kegagalan bukanlah akhir, hanya sebuah proses. Karena sukses adalah seiring sejalan dengan sebuah kegagalan. Tanpa kegagalan, kesuksesan tidak akan kita dapati. Yang membedakan kuadran kiri dengan kuadran kanan dalam pola pikir, ketika mengalami kegagalan, kuadran kanan mencari solusinya, bangkit kembali, dan lakukan lebih baik lagi. Itu yang membedakan. Dan yang menarik, di buku Cash Flow Quadrant, setelah pembahasan tentang bab pertama, bagian kedua, juga bagian ketiga, akan ditutup dengan 7 langkah untuk menemukan jalur cepat menuju kebebasan finansial Anda. Semoga review buku Cash Flow Quadrant yang saya sampaikan barusan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Untuk teman-teman yang ingin mencari buku Cash Flow Quadrant, bisa dapatkan di toko buku ataupun di toko online. Terakhir dari saya, jangan lupa untuk subscribe channel saya Dani, like video ini, komen, masukan dan saran buku pengembangan diri apa lagi atau buku yang lainnya yang perlu saya review di episode-episode berikutnya. Sekian dari saya, salam hormat dan sukses untuk kita semua.